Ayat ini yang hampir semua kita hafal. Tapi kadang kita hafal dan kita baca, ternyata ayat itu ngena diri kita. Kenapa? Karena kita tidak tahu makna ayat itu. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahu enggak kamu pendusta agama? Bayangkan, capnya pendusta agama. Apa yang dimaksud pendusta agama? Puasanya dusta, hajinya dusta, ngajinya dusta. Bahkan ada ulama mengatakan syahadatnya pun dusta. Tahu dusta? Tahu dusta? Bohong. Puasanya bohong, hajinya bohong, bahkan salatnya bohong, bahkan syahadatnya pun bohong. Tipu daya saja. Siapa mereka yang termasuk kategori? Kasih masuk dulu. Pendusta agama, satu, mereka yang menghardik anak yatim. Pak Bupati sadari ini. Maka Pak Bupati setiap ulang tahun, ayo festival anak yatim. Saya awalnya tidak mau datang ke sini karena ada acara saya di Medan. Tapi ketika Pak Bupati katakan festival anak yatim, saya takut masuk kategori pendusta agama. Siap datang. Alhamdulillah. Hati-hati panitia. Ada panitia? Biasanya kesra. Hati-hati. Jangan sampai harga ditulis 1,5 juta, isinya 800.000. Hati-hati kau cilaka. Nah melender kau malaikat nanti. Hati-hati. Termasuk sekda yang tanda tangan. Hati-hati. Ini anak yatim, bos. Bayangkan, menghardik saja anak yatim, Allah katakan kamu pendusta agama. Apalagi kalau kau potong jatahnya mereka. Tulis buku harga 500.000, ternyata cuma 150.000. Marginnya lebih besar. Hati-hati Pak, memang ini birokrat, memang kadang-kala busuk. Lapor SPJ, ada SPJ-nya, tidak ada perjalanannya, dan sopirnya disuruh pergi tanda tangan. Tawa kok karena banyak begitu di sini. Hati-hati Pak, orang masuk neraka itu gara-gara margin. Margin. Kenapa impor padahal garam ada di Indonesia? Kenapa impor padahal ada? Ya gara-gara pengusaha kadang-kala cari margin. Selisih harga. Hati-hati Pak. Selisih harga yang kau dapat secara batil, tidak halal, apalagi kau sunat hak-haknya yatim piatu. Tunggu, kalau kau tidak dapat KPK-nya Indonesia, kalau kau tidak dapat polisinya Indonesia, karena kau bisa mainkan hukum, percaya malaikatnya Allah tidak bisa kau tipu. Hati-hati Pak, yang ngurus-ngurus anggaran. Hati-hati, besar tanggung jawabnya. Anak yatim jangan disunat anggarannya. Panggil. Ini ada proyek pengadaan tas anak yatim. Anggarannya dibawa 200 juta. Penunjukan langsung saja tim sukses. Kau dulu waktu pilkada kan banyak bantu baju seragam, kau bantulah ini. Lapor sama Pak Bupati anggaran 200 juta, realisasinya di lapangan hanya 150 juta. 50 jutanya yang akan menyiksamu dunia sampai akhirat. Hati-hati tim sukses. Ada tim sukses di sini?
Biasanya tim sukses ini yang merusak bupati sama wakilnya. Waduh Pak, mohonlah kebijakan Pak, ini kesian. Dulu waktu pilkada Pak kampanye, ya, habis uang Pak, apa kayak di situ bisa ditunjuk-tunjuk saja Pak. Pak, ketika Bapak mendukung bupati dan bupati yang Bapak dukung terpilih, yang Bapak untung adalah masukkan program-program. Pak, saya mau rakyat begini. Pak, saya mau sawah begini. Pak, saya mau perairan begini. Jangan harap fulus. Apa kemenangan yang didapat setelah menjadi tim sukses? Kemenangan kita apa? Terpilih orang yang kita mau. Jangan lagi minta proyek. Hah? Gaspol atau rem-rem? Dan biasanya bupati sama wakil bupatinya berselisih gara-gara tim sukses. Datanglah menghasut tim sukses. Bu, bagaimana ini Bu? Kenapa semua diambil sama... Hati-hati Pak. Demi Allah, jabatan 5 tahun saja, tapi tanggung jawabnya kau bawa sampai mati. Hati-hati. Siapa lagi yang bisa masuk kategori pendusta agama? Mereka yang pengurus yatim piatu. Apa namanya itu? Panti-panti asuhan. Pengurusnya kaya, pengurusnya bermewah-mewah. Proposal kiri kanan, dia manfaatkan anak yatim untuk memperkaya dirinya sendiri. Hati-hati. Tidak main-main Pak. Hukumannya pendusta agama. Kata Nabi, kamu tahu ndak rumah? Kamu mau tahu rumah yang ada saya di dalamnya? Nabi tanya, saudara-saudara sekalian, kamu mau tahu rumah yang ada saya di dalamnya? Iya ya Rasul. Kalau ada rumah di dalamnya, ada anak yatim di dalam rumah itu, dipelihara dengan baik, diurus dengan baik, ketahuilah aku bersama dengan tuan rumahnya. Bahkan ini anak yatim seperti ini Pak Bupati, mengusap kepalanya itu adalah bagian dari perintah agama. Usap. Kalau dia makin panjang rambutnya itu bawa berkah kalau diusap. Anak yatim. Bukan ibu-ibu yang panjang rambut. Ini kan Pak, ibu-ibu banyak protes saya Pak Bupati. Dia bilang lebih banyak laki-laki selingkuh daripada perempuan. Saya bilang sadar kok Ibu. Sama banyaknya. Kenapa? Karena laki-laki selingkuh juga sama perempuan. Berarti sama jumlahnya toh. Masa laki-laki selingkuh sama laki-laki? Lebih hancur. Bu. Bu. Jangan percaya film layangan putus. Itu menghasut dan memprovokasi rumah tangga muslimah. Masa ada laki-laki baik-baik, sholatnya bagus, sedekahnya baik, tampangnya baik, tutur katanya lembut. Masa dia pergi berselingkuh? Itu tidak masuk di akal. Akhirnya kami yang baik-baik ini kok curigai juga. Yang benar aja bos. Sampai pulang, sampai HP-nya suamimu kau periksa. Dengar baik-baik. Kami ini laki-laki tergantung istri. Kalau istrinya baik, tutur katanya lembut, penampilannya menawan, tidak mengganggu, dia urus anak-anaknya di rumah, dia hormati mertuanya, biar perempuan mana yang goda, dia akan berkata, ada bidadari surga di rumahku. Tapi kalau suka ngomel, kita pulang daster tinggi sebelah, kelihatan tali BH, mukanya penuh bedak tebal, dia kasih bontek matanya di sini. Apa bontek? Orang Bugis bilang ketimun. Bedaknya di sini tebal, nonton di angka kakinya 1, nguap kelihatan keteknya.
bagaimana suamimu tidak stres? Kalau pulang suamimu kau sambut, bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Oh, nyaman. Ini pulang suaminya apa lagunya? La 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 la, panggil aku si Jablay. Ya, lain kali kita bahas ini, lain kali ya. Bos anak yatim. Maka mereka yang menghardi anak yatim piatu, membiarkan mereka terlantar, demi Allah, biar hitamnya, jidatnya sholat, Senin Kamis dia puasa, tahajud tiap malam, tadarusnya rajin, dia biarkan anak yatim terlantar di samping rumahnya. Apalagi anak yatim itu ada di rumahnya dan dihardik, dimaki, dipekerjakan melebihi kekuatannya, maka kalian termasuk pendusta agama. Hati-hati. Maka mudah-mudahan program ini, Festival Anak Yatim, Allah dan Rasulnya tersenyum melihat kabupaten Bone Bolang. Tapi catatan tadi itu, panitianya jangan kau cari margin. Kalau sepatunya harga 50.000, tulis itu 50.000 dan sewajarnya kau tambah 1.000, jangan kau malah ambil. 2, pendusta agama. Siapa lagi? Mereka yang enggan memberi makan fakir miskin. Hati-hati dana bansos. Hati-hati. Agama menganjurkan, Al-Quran menganjurkan, kasih mereka anak yatim dan fakir miskin. Malah kau memanfaatkan mereka. Bagaimana hidupmu tidak penuh kemurkaan Allah. Bayangkan kalau dana kita orang miskin, bantuan apa itu? Nah itu, gara-gara COVID, kau cari saja siapa tim sukses yang kau kasih. Keluarganya para pegawai kau kasih. Ada orang yang berhak dan layak menerima. Kau tidak kasih karena dia tidak mendukungmu waktu pilkada. Hancur kau di akhirat kelak. Gak usah kasih itu. Kenapa? Itu kecamatan dulu, kala kita di situ suara kita tipis, nggak usah kasih dia. Hati-hati, yang merusak kita Pak. Pak Bupati, Ibu Wakil Bupati, selesai pilkada tidak ada dendam. Semua rakyat kita dan para ASN kita jangan lagi disentimengi. Oh itu dulu lain dia dukung, mutasi dia. Dan kau pun kalau dimutasi, resiko bos. Jangan juga kau bilang apa, begitulah hukum dunia. Ketika yang menang bukan kau dukung, ya siap-siap kau menyingkir sedikit. Staf ahli. Yang tadinya kepala dinas tiba-tiba staf ahli. Ahli yang tidak ada stafnya. Setelah dia jadi staf ahli dan dekat-dekat pensiun, dia bilang sama saya, Ustadz, saya ini gampang tersinggung sekarang. Soalnya itu namanya post power syndrome. Itu kebiasaan saya Ustadz, pagi-pagi saya tidur di depan televisi, tidurlah saya baring-baring nonton. Di samping cuy ada kucing, kucingnya cucu saya. Lewat istri saya dia tendang itu kucing. Apa ini kucing? Pagi-pagi tidur aja kerjanya. Kucing ditendang, saya tersinggung Ustaz. Itulah kadang-kadang perasaan orang yang tadinya kepala dinas tiba-tiba non-job. Ya, sabar. Bapak sudah kepala dinas, alhamdulillah. Kasih lagi yang belum. Enak perasaan kalau begini. Maka Pak Bupati, mudah-mudahan tidak ada dendam-dendam politik. Ya. Dan bapak-bapak ASN tidak usah cari muka sama bupati. Kau sudah dikasih muka. Ada juga itu ASN tidak punya harga diri di depan pejabat kayak tidak ada harga. Gini dong, berdiri tegak, tupoksimu kerja dengan baik, sudahlah. Bukan rezekimu kalau kau tidak diangkat bupati, berarti bukan itu yang terbaik. Tidak usah cari muka, kau sudah gagah.
Cari muka sama pejabat, capek. Ganti lagi pejabat, cari muka lagi. Cari muka lagi. Dan percaya Bapak Ibu sekalian para ASN, biar Pak Bupati senang sama kamu, tapi istrinya tidak senang, tidak jalan kau punya berkas. Bukan cuma di Bonebolango, begitu semua kantor Pak. Apalagi kalau istri sudah bilang pokoknya, sudah diam. Wassalam. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin. Saudaraku ASN ataupun pegawai honor, selesai Bapak Ibu terima gaji, selesai Bapak Ibu terima honor, buat nasi bungkus. Beri makan fakir miskin. Beri makan fakir miskin. Saya tidak bisa 100 dos Ustaz. Saya tidak bisa 100 bungkus. 5 bungkus pun oke. Tentu beda sedekahnya Pak Bupati dengan security yang pegawai honor. Tapi bisa jadi 5 bungkusnya pegawai honor jauh lebih mulia di sisi Allah daripada 100 dos Pak Bupati. Iya. Kalau yang 5 bungkus pegawai honor itu aslinya duitnya Pak. Kalau Pak Bupati belum tentu duitnya. Iya toh, bisa jadi datang. Nanti saya bantu Pak. Itulah enaknya jadi bupati. Mau jalan sudah siap, ada yang siapkan tiket. Sampai lagi, ada lagi yang siap. Semua perjalanan sukses. Itu enaknya jadi bupati. Tapi keliru Pak Bupati. Kalau Pak Bupati jabatannya sebagai bupati tidak memudahkan dirinya masuk surga. Coba enaknya jadi bupati. Cuma bikin perda, selesai festival anak yatim. Dan siap orang membantu. Itulah yang disebut menjadikan bagian-bagian kebaikan. Orang kaya bantu agama Allah, beri makan fakir miskin. Pejabat bantu anak-anak yatim piatu fakir miskin, buat tanda tanganmu memperkaya mereka yang miskin. Jangan malah kau ambil hak-haknya mereka. Dan orang yang mengambil haknya anak yatim, mengambil hak-haknya fakir miskin, tunggu kau akan sengsara dunia sampai akhirat. Coba lihat kalau haknya orang diambil Pak, dia tidak bisa melawan. Tidak ada sekolahnya, tidak ada temannya birokrat, tidak ada temannya aparat penegak hukum. Dia akan menangis dan mengadu kepada Allah. Lalu kalau orang Buddhis bilang, Andre, maka kau bawa sampai mati. Dia menangis di hadapan Allah. Arasnya Allah bergetar. Tiba-tiba kau dapat ditangkap sama polisi atau KPK setelah kau pensiun. Kalau bapak masih aktif, masih ada perlawanan sedikit. Tapi sudah 5 tahun pensiun, tiba-tiba kena dan dipenjara, itu kau rasakan hebatnya hukuman dunia. Hati-hati. Bersyukur kita di Kabupaten Bonebolango ini ada perda yang seperti ini. Yang ketiga, pendusta agama. Kita ulang tadi. Ibu-ibu, halo ibu. Hei. Bikin masakan. Kalau tidak bisa tiap minggu, tiap Jumat misalnya. Ibu bungkus, nasi bungkus. 1 iris ayam, 1 ekor ikan, 1 telur, nasi, bawa ke masjid. 5 bungkus. Tulis di situ, di depan pintu masuk masjid. Silahkan nikmati. 5 bungkus saja. Dan ternyata yang makan dasat latif. Dasat latif, dia makan bismillahirrahmanirrahim. Besok kemudian yang makanan nasi itu menjadi darah di dalam tubuh saya yang mengalir sepanjang hidup saya. Menjadi daging yang menyertai diri saya selama dakwah. Maka selama saya ibadah, selama saya ceramah, selama saya berbicara, ibu yang memberikan saya makanan itu dapat kiriman amal dari saya tanpa mengurangi pahala saya. Maka ibu, daripada makanan di rumah mubasir, basi, kirim.
Dan demi Allah, ibu tidak akan bangkrut karena memberi makan fakir miskin. Mulai besok, amalkan. Tidak bisa tiap pekan, sekali sebulan. Selesai terima gajinya suami, langsung bikin nasi bungkus 10 atau 15 sesuai kemampuan kita. Ayah, bagaimana cara diedarkan Ustaz? Titip di rumah makan. Bu, ini ada 10 bungkus. Saya titip gratis. Kalau ada yang ibu lihat dia fakir miskin tidak mampu, beri makan dia gratis. Atau ada yang lewat, ibu lihat tidak mampu, kasih dia. Coba Bapak amalkan. Ada anak-anak kita yang susah dengar nasihat. Ada anak-anak kita yang lagi sakit. Segala dokter sudah kita datangi tidak bisa sembuh. Ayo, mari supaya cepat doa ibu dikabulkan. Anak kita bisa sehat. Sedekah dengan makan fakir miskin. Yang ketiga, yang termasuk pendusta agama, mereka yang lalai dalam sholatnya. Apa yang dimaksud lalai dalam sholat?